Pemirsa, sebenarnya masih bias siapa yang dimaksud Prabowo pihak yang mengganggu. Bahkan ketika tidak ingin bergabung lebih baik jadi penonton saja di pinggir jalan. Sebelum ke PKS dan juga ke Golkar, kita minta perspektif yang berbeda dari seorang budayawan, Mbah Sujiwo Tejo. Dari negara pewayangan, Mbah Sujiwo Tejo. Iya. Bagaimana Mbah Sujiwo Tejo melihat suasana kebatinan Prabowo tadi kalau nggak mau gabung ya nonton aja di pinggir jalan tapi jangan ganggu. Persis. Saya langsung kebayang misalkan semua koalisi itu mendorong gerobak gitu loh. Aku nggak ikut dorong tapi di pinggir jalan aja gitu loh. Apa yang disebut mengganggu gitu loh kira-kira? Apakah ketika kiri-kiri salah itu ke kanan-kanan dorongnya? Atau sebaiknya kita nyanyi sorak-sorak bergembira sambil ngasih dorong. Oh itu yang mendorong, koalisi yang mendorong. Tapi kita di pinggir jalan. Nah makanya kan tadi Ciko bilang, tapi kalau memang ada yang harus diganggu ya kita ganggu. Pertanyaanku sekarang, apakah oposisi harus mengganggu, bukannya mengingatkan gitu loh. Bukankah tadi, gerobaknya itu ada batu, singkirkan dulu itu. Apa enggak gitu oposisi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalkan Ganjar tadi, tetangga, terus ini ada reuni besar, musiknya katakanlah, kita bikin romantis. Apa itu pop ya? Iya, pop. Kita bikin romantis. Apal semua nih kayak Gen Z nih, teman-teman Gen Z apal. Sementara semua Ganjar, baru gue bikin postingan video itu. Iya. Sementara Ganjar nyetel dangdut keras-keras. Apa yang disebut mengganggu? Apa disuruh, Ganjar matiin dangdut mengganggu kami. Kami di sini kita bikin romantis. Kalau itu dangdutan. Atau, oke Ganjar tetap dangdutan tapi beatnya disamain. Beatnya disamain, tapi dak. Tapi lu dangdut, kita. Itu pertanyaan-pertanyaan gue sih sebetulnya kalau mau saya balikin. Yang pertama mengganggu atau mengingatkan? Maksud saya mengganggu itu mengingatkan, ya kan, memberikan, mengkritik, juga memberikan solusi-solusi alternatif. Itu kriteria mengganggu yang tadi saya sampaikan. Tapi kan ini perlu ditanya kepada yang menyampaikan kata-kata mengganggu itu, apa sebenarnya yang dimaksud ganggu, ya kan? Ganggu itu kritik, ganggu nggak kata Andre, ya kan? Karena kalau misalkan saya jadi pertemuan yang kita bikin romantis tadi, ada yang duduk, yuk kita bikin romantis, duduk. Terajana. Bisa di mix tuh ya. Ini bisa di mix ini gitu. Iya. Beatnya suruh samain. Atau kita usir, atau kita lenyapkan, kita hilangkan, kita culik. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Karena merasa tidak sinkron, tidak satu frekuensi Mbak ya. Kita hilangkan menurut bahasa Ciko loh. Gitu. Digebuk tadi bahasa Mas Ciko tadi. Iya, kalau zaman dulu kan begitu. Jadi itu menimbulkan tafsir-tafsir. Memang kalau dari pihak Andre tentunya ya jangan sampai ditafsirkan. Tapi kan ini nggak bisa karena kata-kata itu udah keluar. Ya kata-kata itu udah keluar. Kita hidup di iklim demokratis, ya kan. Artinya akan harus siap dengan segala respon dari masyarakat. Nah, salah satu responnya kan itu kan, dan bahkan ada yang responnya murni, ada juga yang responnya gorengan. Kita jujur-jujur aja, tapi kan itulah dinamikanya demokrasi, gitu. Ya, jadi gimana? Kritik itu vitamin bagi demokrasi. Pemerintah tentu butuh kritik untuk agar pemerintah tetap istiqomah di rel yang sudah ditetapkan. Supaya kita konsisten, supaya menyampai tujuan. Nah, yang mengganggu itu contohnya adalah mereka melakukan hal-hal yang destruktif. Apa caranya? Menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax bahwa pemerintah bertujuan A, ya demi kebaikan ini. Tapi tiba-tiba disebarkanlah fitnah-fitnah yang ingin mempengaruhi rakyat supaya rakyat marah kepada pemerintah dan menghalang-halangi kinerja pemerintah. Yang itu disampaikan bahwa tolong jangan diganggu, ya, tapi bukan menghalangi kritik. Kami butuh kok kritik. Berarti Prabowo tidak anti kritik sama sekali? Iya dong, kami 10 tahun jadi oposisi, Andro. Kami bukan omon-omon ya, kami punya pengalaman di posisi menjadi oposisi. Sehingga kami paham, kami butuh oposisi untuk mengawal suksesnya pemerintahan Pak Prabowo. Kang Pipin Sopian, ini bukan omon-omon semata Bang. Hanya ucapan normatif dari seorang Prabowo Subianto. Kita harus memberikan masukan ya kepada Presiden terpilih ini. Bahwa kita ini butuh wacana yang positif di ruang publik. Ya. Jadi kalau kita, tadi Bang Andri katakan bahwa memang Pak Prabowo ingin kerjasama dengan semua pihak. Memang salah satu dasar kerjasama itu harus dimulai dari yang pertama adalah
sense of worthiness, saling percaya bahwa di antara kita punya itikat baik untuk membangun bangsa ini. Sehingga bisa langsung ke tahap selanjutnya adalah sense of togetherness untuk bisa bersama, bekerja sama, bisa di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pernyataan Pak Prabowo ini memang sangat mudah untuk digoreng. Saya sampai baca di medsos saya ketika judul hari ini poster saya posting, itu memang cunnya negatif. Jadi cun negatif ini memang Mbak Andre kurang baik untuk Pak Prabowo ke depannya. Ketika kalimat yang disampaikan itu jangan mengganggu dan sebagainya. Kecuali memang sudah ada yang mengganggu, sudah ada itikat itu. Jadi memang kerjasama itu harus dimulai dari itu. Yang selanjutnya dimulai dari sense of belonging. Merasa untuk memiliki, bahwa setiap kita ini merasa memiliki bangsa ini. Sehingga ketika kita memang memberikan kritik, ya kita ingin tujuannya baik. Kami misalnya, PKS partai oposisi di luar pemerintahan hampir 10 tahun di era Pak Jokowi. Niat kami sampai saat ini mengatakan kami ingin Pak Jokowi ini sukses untuk memimpin Indonesia sampai selesai. Begitu juga kami. Kita belum menentukan di Pak Prabowo nanti apakah di luar atau dalam pemerintahan. Kami ingin Pak Prabowo itu sukses memimpin bangsa ini keluar dari berbagai krisis, keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Kalau sekarang sikap PKS apakah tetap menjadi penonton atau gabung di dalam stadion? Yaitu kami belum memutuskan, tetapi kami hari ini sampai Oktober memang berada di luar pemerintahan. Jadi sikap kami akan terus melakukan kritis, konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Tapi narasinya apakah sefatal itu, Kang Pipin? Sehingga Kang Pipin menyatakan ini cunnya bisa negatif ini. Belum Betul. juga dilantik. Ini menarik Mas Andri. Bukan penonton di pinggir jalan. Makanya saya agak nggak prek tadi. Penonton di stadion. Wah. Jadi pemain bola mantu sampean itu nggak akan ada artinya tanpa penonton. Itu. Gitu loh. Jadi satu wadah kalau nonton di pinggir jalan berarti oposisi di luar. Kayak ada karnaval lewat. Mungkin tolong sampaikan itu ke Pak Prabowo. Mungkin silakan menjadi penonton di stadion. Asik kan? Tepuk tangan untuk Andri. Andri. Jadi penonton di stadion. Betul Mas. Tapi dari sini saya kira kita bisa belajar bahwa kalimat mengganggu saja ini bisa menjadi perbincangan publik yang luar biasa. Dan yang luar biasanya adalah kawan saya ini Bang Ciko sampai flashbacknya sangat jauh sekali di era Orde Baru. Masih ada rasa trauma nih Mas ya, Ciko nih kayaknya. kasus penculikan dan sebagainya. Ini kan yang seharusnya memang kita harus kubur ya. Kita harus berusaha untuk memang ada itikat baik ke depan. Bagaimana perbaikan bangsa ini kita butuhkan. Makanya kami selalu katakan ayo ya. Kami katakan di luar maupun dalam pemerintahan kita akan menjadi mitra yang kritis. Kenapa? Karena tujuannya, goalnya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, logika elit terkadang ini kan berbeda dengan logika elit masyarakat kita. Terkadang menurut elit ini harus dilakukan. Stabilitas itu penting. Tetapi yang dikorbankan adalah suara rakyat. Ini saya ingin memberikan pelajaran. Kita harus, makanya saya bersyukur di era saat ini kan Pak Prabowo katakan di-endorse oleh 2 orang yang masih hidup. Satu sudah wafat, Gus Dur. 2-nya adalah satu Pak Jokowi, yang satu adalah Pak SBY. Pak SBY itu memiliki prestasi satu. Indeks demokrasi selama beliau memerintah itu naik pada puncak-puncaknya. Dan ketika indeks demokrasi itu meningkat, tapi juga pertumbuhan ekonomi juga baik. Tapi kita melihat di era Pak Jokowi cacat demokrasi itu terjadi, indeks demokrasi itu menurun, dan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dari 2 ini kita tentu sangat berharap bahwa nanti Bang Andre menyampaikan ke Pak Prabowo untuk lihat dari 2 sosok ini mana yang mau dipelajari. Oke, sepertinya langsung ditelepon sesaat setelah jeda hanya di Catatan Demokrasi. Tetaplah bersama kami pemirsa.